sahabat Rajuters, halo, hai, salam semangat. Ketemu lagi dengan kami, tutorial rajut.id. Pada kesempatan kali ini, kami ingin share video tutorial tentang cara membuat tas. Sudah lama banget kami nggak share video tutorial tentang cara pembuatan tas. Seperti apa sih tasnya? Tara, ini dia. Tas tote bag dengan motif yang cantik banget. Sudah pada penasaran kan gimana cara buat tas cantik ini? Cek terus video tutorialnya ya. Eits, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami, karena subscribe itu gratis loh. Oke, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat tote bag ini, pertama benang. Untuk benang, di sini saya pakai benang nilon peniti. Nah, di sini saya siapkan 2 gulung dengan warna yang berbeda. Selanjutnya untuk hakpen, di sini saya pakai ukuran 2,5 mm. Ini sama dengan nomor 4/0. Lalu kita siapkan juga stitch marker, dan untuk merapikan selalu siapkan gunting dan korek api. Oke, sekarang kita siap untuk membuatnya. Langkah pertama, di sini kita akan buat alas dengan modelnya oval. Jadi kita buat alas oval. Pertama di sini kita akan buat rantai sejumlah 50. 1 2 3 4 48 49 50. Oke, di sini saya sudah selesai membuat rantai sejumlah 50. Selanjutnya, kita akan membuat round pertama dari alas oval ini. Di sini kita akan masuk di lubang rantai yang kedua. Kita ambil benang dulu. Masuk di rantai yang kedua, ambil benang lagi. Di sini kita punya 3, kita jadikan 1. Nah, di sini kita sudah membuat 1 buah HDC, 1 HDC ya. Lalu di lubang yang sama, di sini kita buat 1 HDC lagi. Selanjutnya kita akan mengerjakan di lubang sebelahnya. Di sini kita buat 1 HDC di masing-masing lubang sampai bagian ujung. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 47 HDC, dan kita sisakan 1 lubang di paling ujung. Di sini kita akan membuat 5 HDC dalam 1 lubang yang sama. 1 2 3 4 5. Oke, jadinya seperti ini ya, mulai oval. Selanjutnya kita akan buat 47 HDC lagi.
di sepanjang sisi ini. Nah, di sini saya sudah selesai di bagian ujung lagi, ketemu dengan HDC yang pertama. Nah, di lubang ini yang tadi sudah kita isi 2, kita isi lagi dengan 3 HDC. 1, 2, 3. Jadi sekarang di masing-masing ujung, di sini dan di sini kita punya 5 HDC, dan di bagian tepi kita punya 47 masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk di round yang kedua dari alas oval ini. Kita akan lakukan increase pada bagian sudut ujung kanan kiri ini. Dalam satu lubang HDC, kita akan isi dengan 2 HDC. Di sini ya, HDC pertama. Satu. Kita beri penanda sebagai tanda awal, ini HDC yang pertama. Lalu di lubang yang sama, di sini kita buat 1 HDC lagi. Jadi dalam satu lubang kita punya 2 HDC. Kita lakukan 2 kali. Lalu kita sudah ketemu dengan yang bagian sisi. Masing-masing kita isi dengan 1 HDC. Kita sudah sampai di bagian ujung yang satunya. Di 5 HDC ini kita isi masing-masing 2 HDC dalam satu lubang. Dua. 3, 4, 5. Kita lanjutkan bagian sisi masing-masing 1. Lalu di 3 lubang HDC terakhir kita lakukan increase juga. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round kedua. Jadi, sekarang di bagian ujung kita sudah punya 10 HDC dan masing-masing sisi tetap 47 HDC. Selanjutnya kita akan masuk di round yang ketiga. Untuk round yang ketiga, di sini kita sudah ketemu dengan HDC awal. Di lubang pertama kita isi dengan 1 HDC. Lalu kita pasangkan lagi penandanya. Di lubang kedua kita lakukan increase, kita isi 2 HDC. Lubang berikutnya 1 HDC lagi.
dan lubang keempat 2 HDC lagi. Nah, jadi untuk bagian sudut bagian ini juga isinya adalah 1 HDC 2 HDC 1 HDC 2 HDC seperti itu sampai di bagian sini ketemu dengan penanda lagi. Untuk sisi tetap kita isi masing-masing 1 HDC. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan round ketiga. Di sini untuk masing-masing ujung kita jadi punya 15 stitch, 15 HDC. Bagian sisi tetap 47. Kita akan lanjutkan di round yang keempat. Di sini kita buat 1 HDC pada lubang pertama. Kita pasang lagi penandanya. Di lubang yang kedua kita isi lagi dengan 1 HDC. Baru di lubang yang ketiga kita isi dengan increase 1 2 HDC dalam lubang yang sama. Jadi untuk round yang keempat ini polanya adalah 1 HDC nya 2 kali dan increase nya 1 kali. Oke, 1 1 2. Untuk bagian sisi tetap masing-masing 1 HDC. Kita lanjutkan sampai round keempat ini selesai. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan untuk round yang keempat. Jadi di sini untuk bagian sudut kita punya 20 HDC. Kita akan masuk di round yang kelima. Untuk round yang kelima kita buat 1 HDC nya sebanyak 3 kali. Ini HDC pertama, satu, dua, tiga, lalu baru increase 1 2. Oke, kita lanjutkan 1 1 1, satunya 3 kali, lalu increase 2 HDC dalam 1 lubang yang sama. Kita lanjutkan sampai round kelima ini selesai. Nah, di sini saya sudah selesai mengerjakan untuk round yang kelima. Untuk bagian sisi kanan dan kiri di sini kita punya 25 HDC, dan untuk bagian sisi atas dan bawah ini kita punya 47 HDC. Jadi total keseluruhan untuk round yang kelima ini kita punya 144 HDC. Kita sudah selesai mengerjakan alas oval, selanjutnya kita akan menuju badan tas. Nah, kita akan mulai mengerjakan badan tas untuk baris yang pertama. Di sini
kita akan buat HDC third loop only atau HDC dengan cara masuk di loop atau serat benang yang ketiga. Di sini kita punya serat pertama dan serat yang kedua. Untuk serat yang ketiga ada di bagian belakang. Di sini. Jadi kita masuk di bagian ini. Dan hasil jadinya seperti ini. Jadi terlihat bentuk rantai di bagian depan. Kita lanjutkan sampai baris pertama ini selesai. Nah, sudah jadi untuk baris pertama badan tasnya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk baris yang kedua kita lakukan cara yang sama, yaitu HDC third loop only. Kita lepas dulu, kita masuk di belakang. Ini yang pertama. Kita lanjutkan satu baris lagi. Di sini saya sudah menyelesaikan untuk row atau baris kedua dari badan tas. Selanjutnya kita akan masuk ke baris yang ketiga. Di sini kita lepas dulu penandanya. Mulai dari lubang yang pertama di sini kita akan buat HDC back loop only. Di sini kita akan masuk di serat yang belakang saja. Kita beri tanda dulu. Oke. Kita buat 5 HDC back loop only. Tiga, 4, 5. Oke, setelah membuat 5 HDC back loop only seperti ini, kita buat 2 rantai, 1, 2. Setelah membuat 2 rantai, kita akan buat 1 double crochet dan 1 rantai sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita skip 6. Di lubang yang ketujuh kita masuk di kedua lubang, kedua serat ya.
1 DC, 1 rantai, lagi di lubang yang sama, satu DC, 1 rantai, tiga, 4, 5, 6. Setelah membuat 6 kali, kita tutup dengan 1 DC di lubang yang sama. Kita buat 2 rantai lagi, skip 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai lubang ke-7 kita buat HDC back loop only lagi. Oke, di sini kita buat 5 lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini hasil jadinya, sama seperti bagian ini. Selanjutnya 2 rantai, 1, 2, ambil benang, kita akan buat DC di lubang yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu 1 rantai, DC lagi, rantai, tiga, 4, 5, 6, lalu terakhir 1 DC lagi, dua rantai, kita skip 6 lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ulangi membuat HDC back loop only lagi. Jadi seperti itu polanya, kita ulangi sampai baris ketiga ini selesai. Nah, di sini untuk baris yang ketiga terakhir di sini, setelah membuat 2 rantai, kita skip 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di lubang yang ke-7 di sini kita akan buat HDC back loop only. Nah, ini sudah masuk di
row atau baris yang keempat. Di sini kita sudah bisa lepas penandanya. Selanjutnya di lubang kedua kita juga buat HDC back loop only. Dan satu lagi di lubang yang ketiga. Oke. Jadi untuk baris keempat di sini kita sudah punya 3 HDC back loop only. Selanjutnya kita buat 2 rantai. 1 2. Lalu kita akan buat puff stitch pada bagian ruang satu rantai di kerang sini. Jadi di bagian ini kita akan masuk, ambil benang, kita biarkan dulu, kaitkan lagi benangnya, masuk, ambil lagi, 2 lagi, 3, ambil, masuk, ambil. Oke, setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita masuk seperti ini, lalu kita jadikan satu. Oke, lalu kita buat satu rantai. Nah, di sini adalah puff stitch. Kita akan buat lagi di bagian sini. 1 2 3 4 kita ambil benang, masuk. Oke, kita satukan, lalu kita buat satu rantai. Ini semua rantai sudah kita isi dengan puff dan 1 CH. Selanjutnya untuk lubang yang terakhir kita buat satu puff lagi. Lalu sekarang kita buat 2 rantai. Seperti ini. Lalu di bagian 5 HDC di sini kita isi 3 yang tengah saja ini. HDC back loop only. Satu, 2 3. Oke, lalu kita buat lagi yang sama dengan ini, 2 rantai, puff, satu rantai, puff lagi di semua rantai. Oke, lalu kita buat 2 rantai lagi dan kita buat 3 HDC back loop only di tengah-tengah ini. Jadi kita skip 1 1. Oke, kita lanjutkan sampai baris keempat ini selesai. Nah, di sini hasil jadi untuk baris yang keempat.
Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju baris yang kelima. Untuk baris yang kelima, di sini kita mulai dari bagian HDC. Pada bagian HDC, kita buat HDC back loop only. Dan di bagian yang lain kita buat HDC. Di ruang 2 rantai kita buat 2 HDC. Di ruang puff kita buat 1. Di ruang 1 rantai kita buat 1. Seperti ini. Berlanjut kita buat HDC 1 putaran. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan untuk baris yang kelima. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk di baris yang keenam. Di sini di setiap lubang kita akan isi dengan third loop only lagi, HDC third loop ya. Ini untuk bagian depannya seperti ini, kelihatan rantainya di depan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Oke, jadi kita masuk pada serat yang ini. Kita lanjutkan sampai putaran ini selesai. Oke, ini sudah jadi untuk baris yang keenam. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk di baris yang ketujuh. Kita akan ganti warna benang. Jadi di sini kita akan lakukan selip. Oke. Nah, setelah kita selip seperti ini, lalu kita bisa potong benangnya. Sisakan sedikit ini ya, cukup banyak lah. Nah, kita kunci. Lalu kita akan mulai baris yang ke-7. Nah, untuk baris yang ke-7, di sini kita ganti warna benang yang agak pink. Mulai dari bagian awal di sini, kita akan buat HDC third loop only di sini ya. Satu rantai. Lalu kita buat HDC. Lagi di bagian dalam sini, terus benang yang sisa ini kita ikutkan, kita selipkan di dalam rajutannya. Jadi untuk baris yang ke-7 ini kita sama dengan baris pertama dengan warna yang
kuning ini. Jadi kita akan buat sekarang untuk baris ke 7 dan 8 HDC third loop only. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan baris yang ke-8. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ke-9. Untuk row atau baris yang ke-9, di sini kita akan lakukan selip dulu sampai bagian sejajar dengan tengah ini. Tengah-tengahnya bagian yang HDC. Di sini, jadi kita lakukan selip dulu. 1 2 3. Oke, setelah selip 3 kali, pada bagian ini kita akan buat sama seperti ini. Jadi kita ulangi polanya. 1 DC, 3 rantai ini sebagai pengganti 1 DC ya. Oke, lalu 1 rantai, 1 DC di lubang yang sama, 1 rantai sebanyak 6 kali, 3 4 5 6, lalu kita tutup dengan DC ke-7. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat 2 rantai. Kita skip 6 lubang, 1 2 3 4 5 6. Di lubang ke-7 kita buat HDC back loop only. Oops. Oke. Kita buat 5 HDC ya. 2 3 4 lalu kita buat 2 rantai lagi, kita skip 6, 1 2 3 4 5 6. Di lubang ke-7 kita masuk DC 1 rantai, kita buat 6 kali lagi ya di bagian sini di lubang yang sama. 2 3 4 5 6 dan terakhir ditutup dengan DC 1. Jadi sama seperti ini. Lalu kita buat 2 rantai dan HDC back loop only lagi. 1 2 3 4 5 6, skip 6 di lubang ke-7. Oke. Seperti ini hasilnya. Kita akan ulangi sampai baris ke-9 ini selesai. Nah, di sini baris ke-9 sudah selesai. Selanjutnya kita di sini
buat 2 rantai, dan selip di 1, 2, 3 rantai yang ketiga pengganti 1 BC tadi. Lalu kita masuk di ruang 1 rantai. Nah, di sini kita akan mulai mengerjakan untuk baris ke-10. Baris ke-10 sama dengan ini ya. Kita buat puff 1 rantai pada bagian ruang 1 rantai. 1, 2, 3. Ambil, masuk, ambil. Ini terhitung 2 ya. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah 4. Lalu kita masuk. Kita buat 1 rantai di lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita masuk, lalu 2 jadi 1 rantai lagi. Kita sudah punya 6 puff stitch dan 1 rantainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjutkan. Kita buat 2 rantai. Nah, lalu kita buat 3 HDC back loop only. Di sini kita skip 3 ya. 1, 2, 3 di lubang keempat. Dua, 3 HDC back loop only, tetap 2 rantai. Kita akan buat puff lagi di ruang 1 rantai. Kita lanjutkan sampai baris ke-10 ini selesai. Nah, kita sudah ada di akhir baris ke-10. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lakukan selip dulu di bagian puff 1 rantai, lalu HDC. Nah, di sini kita sudah masuk di baris ke-11. Kita buat HDC di ruang 1 puff dan ruang 1 rantai. Lalu kita buat HDC juga di ruang 2 rantai di sini. 1, 2. Lalu di bagian HDC di sini kita buat back loop only. Jadi HDC back loop only nya ada 3.
Oke, kita lanjutkan buat HDC lagi di sekelilingnya. Saya akan kembali setelah baris ini selesai. Oke, baris ke-11 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke baris 12. Di sini kita langsung lakukan HDC third loop only ya. Di bagian belakang. Jadi di sini polanya sama dengan baris yang ini, baris ke-6 ya. Kita lanjutkan sampai satu putaran selesai. Oke, kita sudah berada di akhir baris ke-12. Di sini sekarang kita bisa selip lalu potong benangnya. Nah, untuk baris ke-13 kita akan ganti warna benang kembali ke warna yang pertama seperti ini. Nah, untuk pengerjaannya sama ya, seperti ini. Kita buat pengulangan polanya dari sini. HDC, third loop only, kerang, puff, lalu HDC dan HDC third loop only lagi. Posisinya teman-teman bisa lakukan di bagian ini atau melanjutkan di bagian ini, diselip sampai bagian yang kita ingin kerjakan. Bisa di sini, berarti kita akan mulai membuat bagian motif kerangnya, atau bisa juga di sini diselip ke sini. Kita awali dengan membuat 5 HDC. Oke, teman-teman lanjutkan gonta-ganti warna sampai tinggi yang diinginkan. Nah, di sini saya sudah selesai merajut tasnya 6 baris motif. Selanjutnya di sini kita akan buat bagian akhiran. Di sini kita ganti benang lagi pakai benang yang warna pertama. Di sini kita mulai di tempat kita terakhir selip. HDC. Nah, di sini kita lakukan third loop only lagi. HDC third loop only, tapi satu baris saja. Supaya di sini motifnya yang warna kedua masih muncul rantainya di depan. Kita lanjutkan satu baris ini selesai. Nah, setelah selesai membuat satu baris HDC third loop only, selanjutnya di sini kita akan buat 4 baris lagi HDC. Tapi di sini kita tanpa selip. Jadi langsung masuk di kedua lubang, kita buat HDC memutar sejumlah 4 baris.
saya akan kembali setelah baris keempat selesai. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 4 putaran HDC, 5 totalnya dengan yang satu tadi third loop. Lalu kita akan buat slip stitch keliling untuk menutup atau sebagai akhir badan tas ini. Nah, di sini saya sudah selesai membuat selip keliling. Detailnya seperti ini. Jadinya lebih kekeh untuk tepian. Selanjutnya di sini kita akan melakukan selip terakhir. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Dan kita kunci di bagian dalam. Oke, kita sudah selesai membuat badan tasnya. Kita tinggal buat furing yang ukurannya sesuai dengan badan tas, dan juga jangan lupa pasangkan handle tote bagnya. Di sini tasnya sudah selesai, saya potong dan rapikan sisa-sisa benangnya. Selanjutnya di sini kita siapkan handle tote. Ini saya pakai yang dari Kulsin. Kita akan pasangkan di bagian ini ya, dengan bantuan jarum kristik dan benang rajutnya yang warnanya sesuai. Oke, handle sudah terpasang. Selanjutnya kita tinggal pasangkan furingnya. Nah, sahabat rajuters, ini sudah saya pasangkan untuk furingnya. Simple aja seperti ini. Nah, oke, sahabat rajuters, selamat mencoba ya untuk membuat tas yang cantik ini. Semoga sahabat rajuters bisa mengikuti video tutorial dari kami ini. Dan semoga video ini juga bermanfaat untuk sahabat rajuters. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.